Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apori, NIM D111181014, Prodi Teknik Kelautan dari Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mekanika gelombang air. Ini hasil resume saya dari tugas yang diberikan oleh dosen mekanika gelombang. Ya, yang pertama ada types and offshore structure, tipe dan struktur anjungan lepas pantai. Yang pertama yang diperhitungkan adalah kekuatan gelombang. Penentuan kekuatan gelombang ini membutuhkan solusi dari dua masalah yang terpisah, walaupun sebenarnya saling terkait. Tahap pertama yang diperhitungkan adalah kondisi laut. Kondisi lautnya dihitung menggunakan idealisasi profil permukaan gelombang dan kinematik gelombang oleh teori gelombang yang tepat. Kedua, perhitungan kekuatan pada anggota individu dan pada struktur total. Jadi dua analisisnya berbeda dan total. Berikutnya, analisa gelombang tunggal desain. Gelombang reguler atau gelombang desain dengan tinggi dan periode tertentu ditentukan. Gelombang ini dihitung menggunakan teori gelombang orde tinggi, biasanya gelombang 100 tahun, yaitu gelombang maksimum dengan periode pengembalian 100 tahun. Tidak ada perilaku dinamis dari struktur yang dipertimbangkan. Analisa statis ini sesuai ketika periode gelombang dominan jauh di atas periode struktur. Kasus gelombang badai ekstrim bekerja pada struktur air dangkal. Berikutnya, analisa gelombang acak. Nah, di sini yang dilakukan adalah tentang analisis statistik pada gelombangnya. Dasar. Analisis statistik dilakukan berdasarkan diagram sebaran gelombang untuk lokasi platform lepas pantai. Spektra gelombang yang sesuai didefinisikan untuk melakukan analisis dalam domain frekuensi. Spektrum gelombang yang tepat digunakan untuk menghasilkan gelombang acak. Jika analisis dinamis untuk pemuatan gelombang ekstrim diperlukan untuk struktur perairan dalam. Nah, dengan metode statistik, gaya maksimum yang paling mungkin selama masa struktur dihitung menggunakan teori gelombang linear. Pendekatan statistik ini dipilih menganalisis kekuatan kelelahan dan respon dinamis dari platform lepas pantai. Ada juga asumsi didasarkan pada teori-teori, yaitu menggambarkan gelombang sebagai negara laut. Nah, yang pertama, teori gelombang menggambarkan gelombang kinematika, kecepatan dan percepatan berdasarkan teori potensial. Gelombang diasumsikan jambul panjang. Dapat dideskripsikan dengan bidang aliran dua dimensi dan dikarakteristikan oleh parameter yang berbeda. Ada tinggi gelombang, H besar, periode gelombang T, kedalaman air D, jumlah ke gelombangnya K, frekuensi lingkaran omega, dan frekuensi siklik F. Ada common wave theories, teori lapang linear. Apa saja? Ada teori orde kelima, gelombang soliter, konoidal, fungsi aliran sayang, teori numerik oleh Chapler. Selanjutnya ada water particle kinematics. Gelombang permukaan laut dihasilkan di lokasi lepas pantai manapun oleh tarikan angin di permukaan air. Nah, perlu untuk merealisasikan data gelombang permukaan kecepatan, percepatan, dan tekanan air partikel di bawah teori gelombang. Airy menyajikan teori gerak gelombang yang relatif sederhana. Mengambil bentuk gelombang sinusoidal yang tingginya H kecil dalam perbandingan dengan panjang gelombang lambda dan kedalaman air D. Meskipun tidak sepenuhnya berlaku untuk gelombang desain tipikal, dalam rekayasa struktur lepas pantai, teori ini biasanya digunakan untuk perhitungan awal. Ketinggian permukaan laut. Potensi kecepatan tidak memenuhi persamaan Laplace, tetapi memenuhi kondisi batas permukaan beban dinamis. Oleh karena itu, dalam banyak situasi fisik, teori linear bahkan dengan modifikasi peregangan tidak memadai untuk menggambarkan partikel air kinematika sepenuhnya. Oleh karena itu, beberapa teori tingkat tinggi diminta untuk mendapatkan partikel kinematik permukaan dan air yang lebih baik. Current force. Ada tidal, sirkulasi, dan arus yang dihasilkan storm ketika pengukuran medan tidak cukup tersedia. Saat ini velocity saya dapat
diperoleh dari berbagai pada desain anjungan lepas pantai. Efek arus super pada gelombang diperhitungkan dengan menambahkan kecepatan fluida yang sesuai. Kemudian ada marine growth, pertumbuhan laut, diakumulasikan pada anggota yang terendam. Efek utamanya meningkatkan gaya gelombang, dengan meningkatkan tidak hanya area yang terekspos dan volume, tetapi juga koefisien drag karena kekasaran permukaan yang lebih tinggi. Meningkatkan unit-unit anggota Reuting dalam beban gravitasi yang lebih tinggi dan frekuensi anggota yang lebih rendah. Bergantung kepada lokasi geografis ketebalan, pertumbuhan laut dapat mencapai 0,3 meter atau lebih. Yang terakhir ada sea float movements. Pergerakan dasar laut dapat akurat sebagai hasil dari proses geologi aktif, tekanan gelombang storm, gempa, pengurangan tekanan di reservoir produksi, dan lain-lain. Beban yang dihasilkan gerakan itu mempengaruhi tidak hanya desain tumpukan, tetapi jaketnya juga, struktur yang terpancangnya juga terpengaruh. Kekuatan seperti itu ditentukan biasanya oleh studi geoteknis penyelidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.